Shalom rekan-rekan seiman seberdalam dunia, dimanapun kalian berada. Kutub Utara, Kutub Selatan, benua Amerika, Eropa, Asia, Australia, Afrika. Shalom Washington, Jerusalem. Apa kabar? Teman-teman, hari ini, detik ini, saat ini, kita akan sharing firman Tuhan Yesus lagi. Kenapa? Karena firman Tuhan Yesus berkata, iblis tahu waktunya hampir habis. Dan firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah. Berjaga-jaga dan waspadalah apa? Terhadap gerakan antikristus. Gerakan yang ingin membajak iman kita. Makanya ada firman Tuhan berkata, bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Sekali lagi hamba mohon maaf kepada agama-agama di luar sana. Kami tidak anti kalian. Kami cuma anti-kristus. Bagi kalian penganut komunis, ateis, hedonis, anarkis, liberalis, dan ateis, kami mohon maaf. Ini khusus untuk internal kami. Karena di internal kami ada antikristus. Contoh antikristus itu Yudas. Dia menjual Yesus. Dan di firman Tuhan kami juga berkata, antikristus lagi mempersiapkan diri untuk mendeklarasikan Tuhan, mendeklarasikan diri bahwa dia Tuhan di bait Allah, gereja. Seperti tadi siang kita berkata, Yesus Kristus ditolak oleh keluarganya, saudara-saudara. Siapakah keluarga Yesus? Yesus itu orang siapa? Orang Kristen. Kami orang-orang Kristen, keluarga Yesus. Jadi kalau kalian maaf cakap tidak percaya Yesus, tidak percaya Tritunggal, tidak percaya salib, tidak percaya surga neraka, tidak percaya hari penghakiman, tidak percaya Injil, tidak percaya adanya surga neraka, hari penghakiman, kerajaan Allah, kami hormati. Karena itu agama kalian. Dan kalian, sekali lagi hamba mohon maaf, bukan keluarga Kristus. Yang disebut keluarga Kristus itu yang mengenal Yesus dan tahu Yesus dan percaya dan Kristen. Itu aja. Jadi hamba mohon maaf buat adik-adik dan segala macam di seluruh bumi. Kan banyak agama di bumi ini. Gak keruan-keruan lagi sekarang. Di Afrika beda agamanya. Di Amazon beda agamanya. Dulu ada kalau gak salah zaman-zaman Yahoo jaya-jayanya agama Yahoo. Di Indonesia aja dulu kalau gak salah zaman almarhum Soeharto, Lia Eden. Jadi nanti kalian ribut kan, ngadu ke RT Nang ngadu ke Lurah Bukit Sangkal ngadu ke Camat Kalidoni ngadu ke Kasat Satpol PP Harrison ngadu ke Wakil Wali Kota Prima Salam ngadu ke Wali Kota Ratu Dewa ngadu ke Kapoltabes Hartono ngadu ke Kapolda Rian ngetok pintu. Selamat malam. Kami mendapat keluhan dari warga negara Indonesia yang beragama, Anda menyelacahkan agama. Agama mana, Pak? Dari awal saya hanya membahas Kristen, Pak. Alkitab ini, Pak. Saya tidak pernah membawa agama Yahudi segala macam. Itu yang di depan itu. Mereka menanti-nantikan hujan. Gara-gara kamu tidak pernah hujan. Pak, kita sama-sama tua dan lama jadi orang Indonesia, Pak. Kita sama-sama lahir di zaman Soeharto. Zaman Soeharto sudah banyak agama, Pak. Ada berapa agama? Zaman Soeharto sudah ada beberapa partai politik, Pak. Tidak ada, Pak. Oh, misalnya partai A, kami tergantung kau. Kalau kau udah ini, udah baca. Tidak ada, Pak. Berarti mundur, Pak. Terlalu mundur dari zaman almarhum Soeharto, Pak. Coba, di mana bukti waktu almarhum zaman Soeharto jadi presiden, agama-agama yang ada pada zaman Bapak Presiden Soeharto tergantung saya. Agama mana, Pak? Coba, Pak, tunjukkan. Bapak sudah lama kan jadi warga negara Indonesia. Tunjukkan, mana datanya? Nah, kalau Bapak berkata tentang orang di sekitar saya tidak tahu, Pak, agama mereka agama apa. Seperti saya bilang tadi kan, kita negara Pancasila, Undang-Undang Dasar kita 45, Pasal 28, kebebasan beragama. Tugas siapa kan menanyakan agama mereka agama apa? Tugas Pak RT, lurah, nah ini ada lurah, camat, ini ada wali kota, tugas mereka. Kalian agama apa? Kalau saya agama saya jelas, Pak. Ini kitab suci saya, ini salib saya, itu gereja saya. Kalau mereka, siapa Tuhan mereka? Oke, kami bukan agama, organisasi. Apa nama organisasinya? Sudah terdaftar di Kesbangpol belum? Ini kan Kasat Satpol PP tahu arti Kesbangpol. Nah, di mana kesekretariatannya? Mana akta notarisnya? Kalau mereka agama terdaftar tidak di Kementerian Agama, kan bisa dicek, Bang.
Saya ini siapa, Pak? Kalau istilah mereka, saya sendirian. Saya tidak ada akses ke Kementerian Agama. Saya tidak ada akses ke Kesbangpol. Tidak ada, Pak, akses ke pemerintahan. Saya hanya ada akses ke Tuhan Yesus. Hebat dong kamu. Kamu sesat. Tidak, Pak. Maksudnya akses ke Tuhan Yesus itu melalui firman Tuhan dan berdoa. Emangnya Tuhan Yesus pakai HP, Pak? Enggak, Pak. Tuhan Yesus melalui doa, Pak. Amin. Jadi saya mau sekali lagi hamba mohon maaf. Ini cuma tentang Kristen. Yesus Kristus. Ya kan? Yang terang-terangan diterangkan, wajib berjaga-jaga dan waspadalah karena iblis tahu waktunya hampir tiba dan antikristus akan mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan di gereja. Kalau ditanya siapakah antikristusnya mana? Saya tidak tahu, Pak. Kalau peribahasa bangsa negara Indonesia, rambut sama hitam, tapi hati siapa yang tahu? Tapi mana contohnya antikristus di Kristen? Yudas, Pak, kalau konkretnya. Dia menjual Yesus. Ya, jadi hamba mohon maaf, Pak, kami tidak tahu yang mana antikristus, tapi kami percaya ada. Karena tertulis di Injil dan ada contohnya. Cuma kalau di luar sana misalnya yang lain-lain itu tidak tahu, Pak, kami tidak kenal. Karena Injil ngomong Yesus ditolak oleh keluarganya. Tidak ada dikatakan di Injil Yesus ditolak oleh gubernur penguasa Romawi misalnya Herodes atau panglima Roma tentara. Tidak ada tertulis Yesus ditolak panglima Romawi, Yesus ditolak gubernur Romawi. Tidak ada. Ditulis jelas Yesus ditolak keluarganya. Siapa keluarga Yesus? Kami, Pak, Kristen. Nah, siapa keluarga yang ngaku-ngaku keluarga Yesus tapi menolak Yesus? Antikristus. Jadi bukan yang ateis, komunis, anarkis, liberalis, hedonis, apatis, tistis, pokoknya tistis itu bukan keluarga Kristus, Pak. Bagi kami, pengikut Kristus. Kenapa? Karena memang mereka tidak mengakui Yesus. Ada salib di leher mereka. Kalau seperti saya contoh, Yudas tiap hari, Pak, bersama Yesus makan minum. Sekarang yang anarkis, hedonis, komunis, apatis, hedon, liberalis itu, adakah mereka masuk gereja berdoa? Tidak, Pak. Tidak pernahkah mereka menginjik berdoa setetes sedetik di dalam gereja? Jadi jelas, Pak, yang disebut antikristus, keluarga Kristus yang mana? Jelas ya? Oke, teman-teman. Sebelum kita mulai sharing firman untuk memperkuat iman kita, seperti firman Tuhan Yesus berkata, 2 atau 3 orang berkumpul bersatu dalam Yesus, Tuhan Yesus ada di situ. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan gembalaku, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dari pagi, berkat udara, matahari, air, bumi, makanan, minuman, kesehatan, darah, dan seluruhnya yang banyak-banyak berkat-Mu itu. Namun yang terutama Tuhan Yesus, berkat yang tak terbantahkan, yang abadi, yang sangat kami cintai, firman-Mu dan berkat-Mu, Tuhan. Kami butuh air, Tuhan. Kami butuh udara. Kami butuh makanan. Kami butuh matahari. Kami butuh semua, Tuhan. Tapi yang paling penting bagi kami ingin Engkau, Tuhan Yesus. Ya Allah Bapa Roh Kudus, jangan tinggalkan kami, Tuhan. Kami tidak bisa hidup tiap saat, tiap detik, karena kami tidak bisa mengenali yang mana antikristus di bagian di lingkaran keluarga Kristen ini, di bait Allah. Hanya Engkau yang tahu, Tuhan. Karena itu tolong kami, Tuhan, agar berpegang teguh pada salib Kristus, karena kami tidak bisa hidup tanpa Engkau, Tuhan. Berkati keluarga besarku, Tuhan, Kak Eti, Abang Jackson, Kak Butet, Kak Epa, Kak Lulu, Abang Ondok, dan seluruh keluarga besar kami dimanapun mereka berada, baik di kutub utara, kutub selatan, benua Amerika, Eropa, Asia, Australia, Afrika, baik yang ada di pangkalan-pangkalan rudal nuklir, militer, maupun yang ada di tambang-tambang minyak, emas, intan, di dasar-dasar laut, maupun yang ada di goa-goa, di hutan-hutan, di kantor-kantor polisi seluruh dunia, di rumah-rumah sakit seluruh dunia, di kantor-kantor pemerintahan seluruh dunia, maupun yang ada di goa-goa, di hutan-hutan, maupun yang ada seluruh belahan bumi, termasuk yang di luar angkasa, di planet Mars, Jupiter,
Venus, Merkurius, Pluto, stasiun Mir, bulan, stasiun Gelembung, dan di seluruh jajaran galaksi di luar bumi yang jumlah planetnya tak terkira jutaan lebih. Hanya Engkau yang tahu berapa jumlah pasti planet di luar angkasa sana, Tuhan Yesus. Kami tidak tahu. Karena itu Tuhan, aku dan Jimmy percaya dan sepakat satu-satunya orang yang mampu menyelamatkan kami umat Kristen, pengikutmu, umat pilihanmu, dimanapun kami berada, baik di bumi maupun di luar angkasa, hanya Engkau Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, berkati diriku, Jimin, mama papa Jimin, adik-beradik Jimin, dan seluruh umat pilihanmu termasuk keluarga besarku, dimanapun mereka berada. Karena aku dan Jimin percaya dan sepakat, satu-satunya jalan untuk mendapatkan berkat abadi, kehidupan abadi, dan tembus masuk jebol ke surga hanya namamu, Yesus Kristus Tuhan. Karena itu Tuhan, berkati makanan minuman ini, berkati firman Tuhanmu agar kami makin mendekat kepadamu. Satu yang ku rindu, bersyukur menikmati hadiratmu. Karena itu Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku harapkan, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Yesus mencintai. Ya Tuhan, satu-satu cuma Engkau Tuhan. Karena aku dan Jimin beserta seluruh keluarga besar kami dan seluruh pengikutmu, ya Tuhan Yesus, Kau hanya satu jalan keselamatan ini. Terima kasih Allah Bapa Roh Kudus, berkati kami semua. I love Jesus Jimin. Tuhan Yesus menang, Jimin menang. Semangat, merdeka. I love you all. Mari kita sharing firman. Apa kabar? Hari ini kita akan sharing firman dari Matius 26 ayat 47 yang perikop Yesus ditangkap. Ini kan menarik. Kita nggak bohong kan? Sekali lagi hamba mohon maaf, ini khusus untuk Kristen. Tidak ada hubungan dengan ateis, komunis, anarkis, hedonis, liberalis, apatis, oportunis, tidak ada. Ini cuma Kristen. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengingatkan kami di antara keluarga Kristus yang mengaku keluarga Kristus, keluarga Kristen, ada pengkhianat. Jadi yang anarkis, hedonis, teroris, komunis, liberalis itu bukan keluarga Kristus, bukan. Karena mereka terang-terangan, kami tidak percaya Tritunggal, kami tidak percaya Roh Kudus, kami tidak percaya Yesus Kristus, kami tidak percaya salib. Bukan keluarga Kristus. Yang disebut keluarga Kristus itu, dia tahu ada kerajaan Allah, dia percaya ada kerajaan Allah, dan dia ingin merebut itu. Itulah disebut antikristus. Kalau yang anarkis, teroris, bandar narkoba, hedonis, komunis, apatis, ateis, dan segala macam is-is itu, mereka bukan keluarga Kristus. Mereka terang-terangan tidak percaya kerajaan Allah. Jadi mereka nggak ada kepentingan mau status buniat mereka. Kami ingin merebut kerajaan Allah. Mereka sendiri, apaan kerajaan Allah, nggak percaya. Makanya kami itu bukan keluarga Kristus. Yang keluarga Kristus itu yang percaya adanya kerajaan Allah dan ingin merebutnya. Itulah antikristus. Jadi paham ya, yang disebut antikristus itu yang percaya adanya kerajaan Allah dan ingin merebutnya. Kalau bahasa percaya kerajaan Tuhan Yesus. Kalau yang anarkis, teroris, hedonis, apatis, apalagi yang sekarang lagi teroris narkoba segala macam is itu. Mereka bukan keluarga Yesus, mereka tidak percaya adanya kerajaan Yesus. Bagaimana disebut keluarga Yesus kalau tidak percaya ada kerajaan Yesus? Jadi hamba mohon maaf. Oke, mari kita bahas dari Matius 26, Yesus ditangkap, dengan perikop Yesus ditangkap, 47. Yesus ditangkap. Apa yang menyebabkan Yesus ditangkap? Siapa yang menangkap? Dan oleh siapa Yesus ditangkap? Dan kenapa Yesus ditangkap? Kritisi. Pak, saya nggak bohong kan? Ada pengkhianat, ada antikristus. Jadi sekali lagi saya tekankan, yang disebut antikristus itu yang percaya adanya kerajaan Yesus, kerajaan surga, dan dia ingin menguasai itu. Yang apatis, anarkis, teroris, narkoba, teroris prostitusi segala macam, itu kan terang-terang nggak percaya adanya kerajaan Yesus, ya bukan keluarga Yesus. Makanya kami cuekan. Yang ini Pak. Makan. Jadi jelas ya, beda antikristus dengan yang nggak percaya Yesus itu beda. Silakan kritisi. Yesus ditangkap. Ya. Jadi jelas.
Antikristus itu di internal gereja, keluarga kami sendiri Pak, keluarga Kristen. Bukan di luar Kristen. Makanya kan cuek-cuekin agama lain, dari agama Yahoo segala macam yang di Amazon segala macam, Amazon di sungai Amazon segala macam di Afrika. Karena mereka terang nggak percaya adanya kerajaan Yesus. Ya gimana? Artinya nggak ada niat. Mereka nggak percaya, berarti nggak ada status berpikir kita rebut kerajaan Yesus. Beda dengan antikristus, dia percaya ada kerajaan Yesus, maka dia akan mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan di bait Allah. Karena dia percaya ada kerajaan Yesus, dia ingin merebut itu. Itu bedanya antikristus dengan ateis, komunis segala macam yang bukan keluarga Yesus itu. Ya, sepakat? Makan. Jadi jelas. Tujuan utama antikristus itu apa? Tujuan yang komunis, ateis, teroris, prostitusi, teroris narkoba, beda motifnya. Gak ngerti apa-apa itu. Bukan karena apa? Karena bukan keluarga Yesus, bukan keluarga Kristen. Artinya bukan keluarga kami secara rohani. Maksudnya di ini ya. Makan. Jadi apa yang dimaksud Yesus ditangkap? Nah, bagi kelompok antikristus kan, antikris kan, serangan ini. Mana Tuhan kita tidak kuat kalau istilah tataran politik kan, tataran pilkada maaf cakap kan, kalau konteksnya kekuasaan kan bicara kekuasaan kan, kalau konteksnya kekuasaan dunia kan, tidak kuat kawan itu. Ngap? Lah dipanggil jaksa. Level duniawi kan tidak kuat udah itu, dipanggil jaksa. Nah ini kali level duniawi kan, kekuasaan duniawi kan. Ya kan? Yesus ditangkap. Nah, kalau level kontes duniawi, kekuasaan dunia, Yesus tidak kuat. Kok bisa ditangkap? Kalau istilah level kekuasaan duniawi itu, lah habis, tidak kuat lagi ngapa? Lah dipanggil ke Kejati. Kasih lagi jaringan. Maaf ini guyon aja, maaf. Kalau level-level tanya aja kawan-kawan gerakan kan, kalau bicara konteks duniawi kan, kekuasaan dunia, ada kuat lagi pejabat itu, kepala daerah itu kan, lalu dipanggil kejaksaan, ada kasih lagi jaringan. Kalau konteks kekuasaan duniawi, ya kan? Maka Yesus ditangkap. Pertama, kenapa Tuhan Yesus ditangkap? Dan dalam tanda kutip mengizinkan itu terjadi karena penggenapan firman Tuhan. Dia akan menderita. Dan sebelum-sebelumnya Tuhan Yesus sudah ngasih tahu, termasuk Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Sudah dikasih tahu semua. Cuman yang benar-benar terjadi, yang parah, hasilnya parah, anarki, Yudas. Kalau Petrus kan, karena dia dekat secara iman dengan Tuhan Yesus, dia bertobat. Kalau Yudas kan dekat secara fisik, beda dekat fisik dengan iman. Kalau Petrus dekat fisik dan iman, berjalan tiap hari. Kalau Yudas kan cuma dekat fisik, nggak iman, dia nggak percaya Yesus. Bukti dia nggak percaya apa? Dia mengulang-ulang berbuat dosa. Mari kita nyanyi ulang lagi. Di dunia ini ada dua jalan, mana kau pilih? Mengulang-ulang hidup kudus, masuk surga bersama Yesus. Mengulang-ulang berbuat dosa, masuk neraka bersama iblis. Apa konsekuensi? Ada konsekuensinya semua. Mengulang-ulang hidup kudus, konsekuensinya apa? Mengulang-ulang berbuat dosa, konsekuensinya apa? Contoh konkret di versi kita yang Kristen kan, contoh konkret. Konsekuensi mengulang-ulang berbuat dosa apa? Yudas mengulang-ulang mencuri. Akhirnya apa? Dia kabur imannya kabur. Dia nggak ngerti lagi mana kudus, mana berbuat dosa. Sampai ke level tinggi anarki apa? Dijualnya Yesus ini. Yesus ditangkap. Hati-hati. Kalau peribahasa negara Indonesia, Allah bisa karena terbiasa. Karena terbiasa mengulang-ulang berbuat dosa, akhirnya kabur. Batasan dosa dengan pahala itu kabur. Kudus dengan dosa itu kabur. Gak ada lagi batasan. Sama baik rasanya dosa dan kudus. Itu Yudas.
Dia bisa berjalan bareng Tuhan Yesus. Dia bisa melihat mujizat Tuhan Yesus, Lazarus dibangkitkan. Dia melihat Tuhan Yesus menyembuhkan wanita pendarahan. Tapi dia juga bisa mencuri uang. Korupsi kalau bahasa sekarang. Duit kas. Hati-hati. Karena dia sering mengulang-ulang berbuat dosa, mencuri atau korupsi duit kas, dia tidak ngerti lagi. Oh iya Tuhan Yesus bangkit orang mati Lazarus. Bayangkan di depan dia Tuhan Yesus membangkitkan orang-orang mati Lazarus. Dia anggapnya biasa, baik. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa berbuat dosa. Sudah hancur pikiran dan imannya. Makanya hati-hati. Tergantung kalian. Mau mengulang-ulang berbuat dosa atau mengulang-ulang berbuat kudus. Contoh konkret. Apa yang ingin ditunjukkan sampai Injil menunjukkan ditulis Yudas mencuri uang kas atau korupsi? Apa? Dia mengulang-ulang. Bukti konkret. Dia mengulang-ulang apa? Waktu dia transaksi dengan imam-imam Farisi, apa yang dimintanya? Duit. Dia tidak meminta tanah, dia tidak minta sapi. Atau zaman itu kan selain duit kan apa? Metode pembayaran. Sapi, kambing, domba, pokoknya kayak gitu deh. Kebun anggur. Tapi karena dia mengulang hanya soal uang, maka terkena firman Tuhan Yesus. Permulaan kejahatan ada cinta uang. Yudas, contoh konkret. Antikristus, wah lengkap kan? Firman Tuhan cinta uang, Yudas. Antikristus, pengikut antikristus yang tidak ini, Yudas. Pengkhianat, Yudas. Contoh konkret, konsekuensi mengulang-ulang berbuat dosa, Yudas. Contoh konkret firman Tuhan, pencuri datang mencuri, membunuh dan membinasakan, Yudas. Pencuri datang, apa yang dicuri oleh pencuri siapa? Si iblis. Apa yang dicuri oleh si iblis kepada Yudas? Iman. Apa fungsi iman? Mampu membedakan mana perbuatan kudus dengan dosa. Itulah fungsi iman. Kalau tidak mampu lagi membedakan mana kudus mana dosa, nggak ada lagi imannya berarti. Mana sih? Kalau nggak mampu lagi membedakan mana pencurian, mana bukan pencurian, mereka jasa terus yang nggak ada lagi hukum berarti di negara itu. Kan itu logikanya. Nggak ada lagi hukum ini berarti. Nggak mampu membedakan mana penegakan hukum, mana kriminal. Samo berasonyo. Begitu juga iman. Ketika tidak mampu lagi mencerna mana kudus, mana dosa, nggak ada lagi iman. Fungsi iman kan di situ. Contoh konkret, Yudas. Dia tidak mampu lagi membedakan. Wah, perempuan pendarahan disembuhkan. Wah, orang buta disembuhkan. Tapi dia tetap mencuri, terus mencuri. Akhirnya apa? Tidak mampu lagi membedakan. Konsekuensi tidak mampu membedakan mana kudus, mana dosa. Nggak ada iman. Konsekuensi nggak ada iman, tidak ada Tuhan. Buktinya apa? Dia mampu menjual Yesus. Kenapa? Karena dia menganggap bukan Tuhan. Jadi jelaskan. Jadi nggak usah baca jauh-jauh baca filsafat kan segala macam filsafat nihilisme. Ini aja Pak, yang anti Kristus baca ini aja. Kalau memang kalian memang ini. Lihat proses Yudas itu. Pencuri datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Pencuri si iblis datang kepada si Yudas. Mencuri apa? Iman Yudas. Apa buktinya? Dia tidak mampu lagi membedakan mana dosa, mana kudus. Buktinya apa? Dia barengan berjalan dengan Tuhan Yesus. Begitu juga dia berbarengan mencuri duit kas dan melihat mukjizat dari Tuhan Yesus. Dia melihat orang buta disembuhkan. Dia melihat perempuan pendarahan disembuhkan. Dan sebagainya. Termasuk dia melihat Tuhan Yesus memberi makan 4.000, 5.000, segala banyak. Akhirnya apa yang dilakukan? Pencuri dan mencuri, membunuh. Apa yang dibunuh? Imannya. Gak mampu lagi, gak ada iman. Gimana kalau iman itu kalau konteks tata negara duniawi, hukum. Kalau gak ada hukum lagi gimana? Maaf cakap tanpa mengurangi rasa. Kayak 98 itu. Itu kan orang sesuka hati menjara. Kenapa? Karena gak ada hukum lagi. Waktu itu kan, maaf cakap tanpa mengurangi rasa hormat. Nah kalau konteks iman apa? Yudas. Bayangkan. Dia ngelihat ngasih makan 5.000 orang, 4.000 orang. Tapi ngambil duit kas, korupsi. Kalau istilah sekarang kan ngasih makan 4.000, 5 orang, ngasih subsidi. Tapi duit subsidi itu dimbeknya. Kira-kira mah itu, maaf cakap tanpa mengurangi rasa hormat. Biar gampang dicerna aja Pak. Tidak maksud menyidik lama-lama ya. Konsekuensinya apa? Tidak mampu lagi membedakan mana dosa, mana kudus. Itulah incaran dari si pencuri, si iblis tadi. Pencuri datang mencuri, membunuh. Setelah dia bunuhnya iman apa? Binasakannya. Kemana? Neraka. Kalau Yudas kan tahapannya bunuh diri dulu, lalu neraka.
Pasti. Karena tidak ada iman lagi. Sedangkan Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus menyelidiki hati. Kenapa menyelidiki hati? Karena di situ ada iman. Kepercayaan di hati, bukan di sini, tapi di sini. Makanya waktu yang penjahat mau mati itu kan, Yesus, ingatlah aku ketika kau datang kedua kali sebagai raja. Dia mau mati itu. Punya iman. Lalu apa jawab Tuhan Yesus? Saat ini juga kau bersamaku di surga. Itu kalau ada iman. Bayangkan siksaan dari pagi itu disiksa di paku itu, jangan paku, duri aja masuk di telunjuk kita ini, di jari kita sakit minta ampun kan. Makanya ada pepatah bagaikan duri dalam telunjuk. Ya kan ada pepatah yang bangsanya duri dalam kaki apa dalam pokoknya ada duri. Sakit kan? Apalagi paku, Pak. Tapi dia mampu berkata, Yesus, ingatlah aku ketika engkau datang kedua kali sebagai raja. Perhatikan percakapan di salib itu. Adakah Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku, kau akan memerintah seperti yang 12 pertanyaan Petrus itu kan, kami ngikut kau dapat apa-apa. Bahasa tidak, dia ngomong tidak. Dia malah awal-awal percakapan dia membela Tuhan Yesus kan. Kata yang penjahat sikatnya, Yesus ini menghina kan. Dia ngomong, oi berhentilah. Kalau kita ini pembunuh, perampok segala macam, kira-kira kayak gini kriminal kan, wajar ini. Dia tidak. Apakah di dalam referensi Alkitab menjelaskan Yesus ada pernah ketemu dengan orang ini? Tidak. Ketemu di situlah. Tapi Roh Kudus yang bekerja. Jadi ini membuktikan apa? Kemudian beberapa tahun kemudian setelah Yesus naik ke surga, Saulus itu membuktikan peristiwa salib ini Roh Kudus bekerja. Ada Tuhan Yesus kenal dengan perampok itu yang disalib itu. Kalau perampok itu bisa beriman, apalagi Saulus yang tidak disiksa. Ada Saulus disiksa waktu menerima Yesus, disiksa disiksa fisik oleh tentara Yahudi Romawi. Bayangkan orang yang disalib ini. Paham kan? Jadi tergugurlah tesis yang ngomong Saulus itu rekayasa. Tidak mungkin orang tidak ada ini kok tiba-tiba menerima Yesus. Ini orang yang disalib bersama Yesus. Bayangkan. Mungkin dari pagi sebelum disalibkan sudah digebukin, dipijak-pijak, mungkin maaf cakap, dikencing, dia apa-apain. Mungkin kalau istilah sekarang tuh kayak 98 disetrum di ini dia. Tapi dia mengatakan apa? Yesus, ingatlah aku ketika engkau datang 2 kali. Apakah dia ada opsi lain? Ada. Buktinya yang penjahat satu menghina. Artinya dia ada opsi lain untuk menghina Yesus. Tapi tidak lakukannya. Kenapa? Roh Kudus bekerja. Tergenapilah firman Tuhan Yesus menyelidiki hati. Berarti benar Saulus menjadi Paulus itu. Logikanya nggak masuk. Tukang bunuh orang Kristen kok tiba-tiba pikul salib. Ini Saulus masih mending, dia orang Yahudi, artinya dia baca ahli Taurat, kitab Taurat. Ini orang salib yang perampok ini, kenal nggak? Dia pernah nggak dia baca Taurat? Saulus itu berasal pengakuan dia suku Benyamin, artinya tahu dia Taurat. Ini yang disalib di mana ada ceritanya dia Taurat? Tapi dia beriman, hebat kan? Jadi gugur tes orang yang mengatakan tentang Saulus. Ini yang salib. Ya. Ya kan? Jadi jelas. Yang menyelamatkan kita, iman kita. Makanya kita sharing. Oke? Mari kita makan. Sudah, silakan kritis lagi. Yesus ditangkap. Nah, bayangkan dalam tanda kutip ya, ini kan
Ini kan menggambarkan apa sebenarnya perang teologi yang terjadi pada zaman Yesus itu. Nah, nah, minum dulu ya. Ayat 47, waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas. Bayangkan, orang antikristus saja Yudas datang bekerja. Tergenap kata teman-teman tuh, Tuhan Yesus memang menjaga, tapi iblis juga bekerja. Ini contohnya, Yudas pun bekerja, datang. Salah seorang dari ke-12 murid itu dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung disuruh oleh kepala dan orang-orang tua Yahudi. Lagi-lagi ada kata suruh. Berarti orang-orang bawa ya kan? Maaf cakap tanpa mengurangi rasa hormat. Orang-orang yang tidak berpendidikan, orang-orang bayaran, disuruh. Berarti ada orang yang menyuruh. Orang yang menyuruh tuh biasanya pangkatnya lebih tinggi dari orang yang disuruh atau lebih rendah daripada yang disuruh? Lebih tinggi dong. Berarti orangnya maaf cakap tapi orang rendahan. Disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Jelas kan? Orang-orang suruhan. Perhatikan sikap Yesus menghadapi orang-orang suruhan ini. Perhatikan sekali lagi, saya ulang-ulang. Perhatikan sikap Yesus ketika menghadapi orang-orang suruhan dengan kalau imam-imam kepala ini, kalau istilah konteks sekarang, sarjana teologinya, baik profesor maupun pendeta-pendetanya, ya kan? Perhatikan. 48, orang yang menyerahkan dia telah memberitakan tanah ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Perhatikan, dari kodenya aja, sandi. Orang yang kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dari kodenya aja menjijikan. Tidak, maaf cakap, tidak berpendidikan. Masa harus dicium? Gak bisa apa? Salaman atau orang yang langsung aja. Orang yang kupanggil Yesus. Kenapa gak dia ngomong Yesus? Itu menunjukkan bahwa mereka orang-orang suruhan. Tidak kenal Yesus. Makanya harus dicium. Dan tergambar kan siapa yang secara teknis di lapangan, apapun di belakangnya kan ada imam kepala kan, tergambar kan secara teknis yang menangkap orang-orang yang gimana. Pas 9, dan segera ia maju mendapatkan Yesus berkata, salamlah Rabi, lalu mencium dia. Tidak ada ngomongan salam Yesus, salam Rabi Yesus, tapi salam beda. 50, tetapi Yesus berkata kepadanya, lihat. Hebatnya Tuhan Yesus. Tahu Tuhan Yesus kan lah dia ngomongnya, di antara kalian akan mengkhianatiku. Tahu dia. Tapi Tuhan Yesus tapi lebih tahu lagi, Tuhan Yesus tahu ini orang suruhan. Orang suruhan. Jelas dia katakan kan disuruh, berarti orang suruhan. Gak usah dimeati gino kalau istilah bahasa Palembang tuh. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Bandingkan bahasanya. Ketika menghadapi orang-orang suruhan tanpa mengurangi rasa, Injil lo yang ngomong disuruh berarti orang suruhan. Beda dengan ketika menghadapi tokoh-tokoh teologinya. Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. 51. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, mengus pedangnya dan meletakkan kepadanya hamba imam besar sehingga putus telinganya. Nah, perhatikan ayat 51. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, mengus pedangnya meletak. Kita tahulah siapa ini kan, kalau kitab yang lain kan ngomong ini Petrus kan. Menetakannya kepada hamba imam besar, lagi-lagi hamba. Jadi waktu menangkap Tuhan Yesus,
maaf cakap tanpa mengurangi rasa hormat, berdasarkan keterangan Injil di kitab Matius ini tidak ada imam-imam. Semuanya orang-orang rendah. Ini hamba tapi disuruh hamba dan segala macam. Artinya apa? Tergenapilah firman Tuhan, antikristus itu menunggu. Ingat firman Tuhan Yesus kan ada. Antikristus itu menunggu waktunya untuk mendeklarasikan diri sebagai Tuhan. Ini disuruhnya orang-orang suruhan, dia nunggu di bait Allah. Amin. Nah. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Lihat, perhatikan apa yang terjadi. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Perhatikan. Sudahlah, kalau istilah kita Palembang, sudah katik gunung, budak nggak jadi. Nggak ngerti dah. Bahasa-bahasa sederhana, nggak ngerti dah, suruhan. Nah, disuruh hamba. Nah, artinya tidak makan sekolahan, tidak makan buku, tidak makan pendidikan. Kalau bahasa Palembang tuh cuma makan oloan, hamba, suruhan. Jelas ya? Nah, ditegaskan Tuhan Yesus kan, kenapa dia menyuruhnya kan? 53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya dia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Kalau istilah kerennya, kau kira kalau baca nelpon manggil bebatalion, begarnisun tentara ngabisi rombongan ini? Kira-kira itu bahasa Indonesia sehari-hari kan? Kau kira kalau baca panggil pasukan? Tapi untuk apa? Nah, itu bahasa sehari-hari. Untuk apa? Hamba, tidak ngerti apa-apa. Nah. 54. Nah, ini alasan utama Tuhan Yesus. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci? Lagi-lagi bicara kitab suci, lagi-lagi bicara firman Tuhan, lagi-lagi bicara kerajaan Allah, kerajaan sorga. Jadi jelas hamba mohon maaf, perang di pertarungan teologi internal Kristen antara antikristus yang percaya ada kerajaan Allah dengan Yesus, penguasa tunggal kerajaan Allah. Di luar tidak ada, cuma itu. Jadi hamba mohon maaf kepada ateis, komunis, liberalis, henodis, anarkis, teroris narkoba, teroris prostitusi, apapun is-isnya. Bagi kami kalian itu bukan keluarga Kristus dan bukan antikristus. Ditinjau dari rohani. Karena kalian pasti akan ngomong, tidak, kami tidak percaya ada di kerajaan sorga. Tidak, kami tidak ada percaya ke kerajaan Allah yang kudus itu. Beda. Makanya kami cuek aja. Karena kalian sudah pasti akan tidak percaya. Artinya kalian bukan keluarga Kristen. Bukan. Syarat utama keluarga Kristen, percaya ada di kerajaan Allah, kerajaan kudus, kerajaan Tuhan Yesus. Itu syarat utamanya. Di luar itu bukan keluarga Kristus. Jelas. Kenapa? Karena perangnya antikristus. Antikristus aja percaya ada di kerajaan Allah. Makanya dia mau merebut itu. Tujuan antikristus itu menggeser Yesus, dia yang jadi penguasa. Kalau istilah pilkada itu kan anti gubernur ini, anti bupati ini. Tujuan apa? Mengganti bupatinya. Kalau sekarang nih, kalau kemarin keribut apa? Anti bupati-pati kan? Anti bupati, tujuannya menggulingkan bupati. Waktu itu maaf cakap, tanpa konteks duniawi kan? Makanya disebut antikristus, karena ingin menggulingkan Yesus. Tujuan menggulingkan Yesus, dia ingin berkuasa di kerajaan Allah. Enggak lebih. Itulah perebutan kekuasaannya. Coba tunjukkan kepada saya di mana Tuhan Yesus berdebat dengan Herodes, dengan raja-raja Romawi segala macam. Tidak ada. Tidak ada Tuhan Yesus datangi kuil-kuil. Pasti ada dong kuil-kuil dewa Zeus, dewa Hercules, anaknya dewa Zeus, mitologi Yunani itu kan pasti ada karena kerajaan Romawi. Mitologi Yunani itu kan datang nih. Woi. Maaf cakap, imam-imam kepala kelenteng kuil dewa Zeus. Ayo, mana Tuhan kamu? Tidak ada kan mana?
Nggak ada. Dibiarin aja sama Tuhan. Makanya Tuhan Yesus cuman mengurus domba-dombanya. Makanya dia bilang, tugasku adalah mengumpulkan domba-dombaku yang hilang. Kan itu ada yang waktu dia berdebat dengan ibu-ibu, ibu yang minta tolong disakiti kan? Ibu besar iman. Itu kan dia ngomongnya. Jadi jelas. Perang di gereja itu perang merebut kerajaan Allah versi antikristus, ya kan? Itu versi antikristus dia ingin ngeser Tuhan, makanya disebut antikristus. Tujuannya dari judulnya antikristus. Kalau level dunia ini maaf cakap misalnya kan anti Prabowo, anti Hermanderu, anti Ratu Dewa. Tujuannya apa? Geser Ratu Dewa. Geser misal maaf cakap biar gampang dicerna. Tidak ada niat membicara politik, tidak ada. Masuk menjelaskan antikristus tadi. Maksudnya apa antikristus itu? Ingin menyingkirkan Yesus. Kalau tata politik duniawi itulah. Tujuan menyingkirnya dia jadi kepala gereja, dia jadi penguasa kerajaan Allah, dia jadi penguasa kerajaan kudus. Itu. Jadi kalau bahasa internal, perang internal kami, Pak. Perang saudara internal. Kalau bahasa sederhananya perang internal keluarga Yesus. Nah, itu baik, biar gampang cernanya ya. Jadi jelas ya. Jadi menggenapi yang tertulis di kitab suci. 55. Pada saat itu Yesus berkata ke orang banyak, sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar kepada Allah dan kamu, ya kan? Dibuka Tuhan kan? Pemikirannya, kamu kira aku ini penyamun? Ngapa nak kamu tangkap pada saat aku di tempat umum di siang hari? Dia kan ke bait Allah segala macam. Ngapa tangkap aja situ? Sentak lah kalau sudah Palembang, embek lah. Wong kau galau kok. Bayangkan di sini nggak ada tentara Romawi. Kau kan malah berpuasa, sentak lah. Ngapa takut lagi? Lah budak kau gak kali setiap bahasa Palembang. Lah wong kau galau. Sekota Yerusalem itu. Apalagi yang takut kan? Kan kira-kira itu bahasa sederhana Indonesia sehari-hari kan? 56. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap apa yang tertulis di dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid lagi-lagi tentang kitab suci, lagi-lagi tentang firman Tuhan, penggenapan, lagi-lagi tentang rohani, lagi-lagi tentang kerajaan Allah. Amin. Jadi nggak ada hubungan dengan agama dewa Zeus, agama yang nggak ada. Nggak ada antikristus, nggak ada dengan agama yang lain, nggak ada. Ini bukti. Ada Tuhan Yesus ngomong pada saat itu sangkamu. Padahal tiap-tiap hari aku berada di kuil dewa Zeus. Tidak ada kan? Tuhan Yesus ngomong, pada tiap hari aku duduk dan mengajar di bait Allah. Di bait Allah. Bekerja di bait Allah, mengajar. Ada di situ. Padahal tiap hari aku duduk di kuil dewa Zeus, di markas Romawi. Tidak ada, di bait Allah. Jadi jangan ngawur. Ingat, tujuan utama pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan Yudas itu. Dihancurkannya dulu. Iman dicuri, hancurkan dulu. Jadi tidak tahu lagi kan dia buat dosa apa tidak. Tidak tahu dosa apa tidak. Yang penting sama berasonyo. Itulah Yudas. Dijingoknya kan. Wah, Yesus menyembuhkan orang sakit, pendarahan, menyembuhkan memakai orang mati. Sama dia mencuri. Dianggapnya hal biasa. Tidak ada hubungan rohani. Itu kan intinya pencuri mencuri kan? Menghancurkan sekat antara dosa dengan kekudusan. Begitu hancur sekat ini, tidak ada dosa dan kekudusan. Begitu hancur tidak ada dosa dan kekudusan, tidak ada Tuhan. Itu dia lembek Tuhan Yesus. Ke situ peciannya, kali sudah paling ke situ peciannya. Hancurkan dulu imannya, hancurkan dulu sekatnya. Punah, sudah. Amin. Jadi jelas teman-temanku simak seluruh dunia. Kita sharing ini bicara firman Tuhan. Sekali lagi kami katakan antikristus itu, maaf cakap tanpa mengurangi rasa hormat, ini cuma analogi. Biar gampang, apa sih antikristus itu? Kalau kita bicara maaf cakap, misalnya anti Prabowo, artinya ingin mengganti Prabowo. Anti Hermanderu, artinya ingin mengganti Hermanderu. Anti Ratu Dewa, artinya ingin mengganti Ratu Dewa. Artinya apa? Ingin mengganti Tuhan Yesus. Dalam hal apa? Loh, Tuhan Yesus bukan penguasa. Benar, bukan penguasa dunia, tapi dia penguasa kerajaan Allah melalui bait Allah. Makanya dia akan mendeklarasi dirinya di bait Allah. Jadi jelas antikristus dia tidak ada hubungan dengan hidup pemerintahan duniawi, tidak ada.
Di bumi ini tidak ada pemerintahan duniawi, tidak ada. Begitu juga antikristus. Antikristus pada sejujurnya dia tidak ada hubungan dengan pemerintahan duniawi. Dia ingin menyingkirkan Yesus di kerajaan Allah. Paham? Jadi jelas ya. Maaf cakap buat yang di luar sana, baik itu komunis, ateis, anarkis, teroris prostitusi, teroris narkoba dan segala macam, tanpa mengoreng, kalian bukan keluarga Kristus secara rohani. Yang disebut keluarga Kristus itu secara rohani yang percaya Yesus, yang percaya kerajaan Allah, yang percaya kerajaan Tuhan Yesus. Itu titik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Allah Bapa Roh Kudus. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih atas hujan, makanan, minuman. Terima kasih atas perlindungan buat diriku, keluarga besarku, Jimin orang yang paling dicintai dunia, keluarga besar Jim, dan seluruh umat-umat pilihan-Mu di seluruh dunia, baik yang ada di bumi maupun yang ada di antariksa sana, kutub utara, kutub selatan, benua Amerika, Eropa, Asia, South Afrika, maupun yang ada di bulan, planet Mars, Pluto, Venus, Merkurius, maupun yang ada di stasiun Mir, terima kasih ya Allah Bapa Roh Kudus. Kuserahkan, aku dan Jimin percaya Engkaulah tempat teraman, satu-satunya tempat teraman di bumi maupun di surga nanti. Terima kasih Allah Bapa Roh Kudus. I love Jesus, I love Jimin. Tuhan Yesus menang, Jimin menang. Berikutnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita mengakhiri, mari kita nyanyi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Haleluya. Mari kita bersukaria. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih teman-teman seiman seluruh dunia, di kutub utara, kutub selatan, benua Amerika, Eropa, Asia, South Afrika. Terima kasih teman-teman seluruh dunia, di seluruh belahan bumi maupun yang di antariksa, di planet Mars, Pluto, Venus, bulan dan segala macam. Terima kasih. I love you, Jimin. Tuhan senang, Jimin. Semangat merdeka. I love you all.